Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabarnya semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, anak diri Bapak, wah begitu semangatnya tetap pagi ini. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Namun sebelum itu kepada ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Semua berdiri. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Doa dimulai. Alhamdulillah, Bapak perhatikan susunan meja masing-masing sudah rapi, tempat duduknya juga sudah rapi. Alhamdulillah, bajunya sudah rapi. Nah, jadi ini masa-masa COVID ini, kalau di kelas bolehlah kita buka masker, tapi kalau keluar wajib pasang atau dipakai ya. Nah, baik anak didik Bapak yang Bapak banggakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai Bapak akan mengabsen dulu. Ya. Nah, baik, Bapak akan mengabsen dulu. Alvira Anggun Novi Asih. Hadir, Pak. Abi Sahputra. Hadir, Pak. Sapitri M Raja. Hadir, Pak. Siswi Akira. Hadir, Pak. Nah, baik, hari Bapak kita sudah mengabsen, alhamdulillah hadir semua. Maka sebelum masuk ke judul pelajaran kita hari ini, Bapak akan mengulang mereview kembali pelajaran kita yang minggu lalu, hari Sabtu yang lalu. Judulnya masih ada yang ingat apa judulnya? Nah, baik, materi kita minggu yang lalu adalah itu yang perlu Bapak tanyakan lagi. Sebelum masuk pelajaran berikutnya, Bapak akan tanya judul pelajaran minggu yang lalu. Siapa yang tahu apa judulnya? Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, ada yang tahu pengertian jujur? Saya, Pak. Ya, silakan Dimas. Jujur adalah sesuai perkataan dan perbuatan seseorang. Bagus. Nah, itu dia. Jujur adalah sesuai perkataan dan perbuatan seseorang. Bagus. Nah, baik. Alhamdulillah. Materi kita minggu yang lalu kamu sudah masih ingat, pengertiannya juga sudah tadi disampaikan kawannya. Alhamdulillah baik. Bagus. Nah, kemudian kalau jujur itu lawan katanya juga bisa dibilang bohong. Nah, jadi kalau orang yang dia bohong, berarti tak jujur itu namanya. Nah, baik anak didik Bapak yang Bapak banggakan, materi kita hari ini adalah sambungan daripada materi yang lalu, yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Nah, semua bersih hidup jadi nyaman. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya toharo. Nah, baik, Bapak akan menyampaikan. Bapak sudah siapkan di layar
Coba perhatikan semua. Bersih hidup jadi nyaman. Bapak sudah sebutkan di situ kompetensi dasar, artinya apa-apa saja yang akan harus diperoleh dalam pelajaran ini. Kemudian ada indikator. Indikator itu maksudnya cara atau langkah-langkah bagaimana biar dapat ya kompetensi dasar itu. Ibaratnya seorang yang sedang lapar, dia pergi mau makan. Kemana dia mau makan? Kalau nggak ada nasi di rumah, rumah makan. Tujuannya adalah untuk makan. Nah, jadi itu dia. Berikutnya adalah tujuan. Bapak juga sudah buatkan tujuan. Tujuan pembelajaran mulai dari pertama tentunya harus memahami dulu judul itu, harus memahami dulu pengertiannya. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu garis besar pelajaran kita. Kemudian tahu tata cara melaksanakannya, kemudian menjelaskannya, kemudian menunjukkan. Kemudian yang paling penting adalah mampu nanti mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Nah, baik. Materi kita adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Bahasa Arabnya itu toharoh singkatnya. Ada yang tahu apa arti toharoh? Saya, Pak. Bersuci. Bersuci. Bagus. Ada lagi yang tahu lagi apa arti toharoh? Apa? Bersuci dari hadas besar dan kecil. Iya, bagus. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian toharoh artinya bersuci. Dua-duanya benar. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Nah, baik anak didik Bapak. Kawan-kawannya sudah menyebutkan pengertian secara umumnya. Maka sekarang Bapak akan menyampaikan, menjelaskan sebelum nanti mengamati gambar bagi kelompok. Kemudian Bapak akan menunjukkan tayangan videonya. Bapak akan menjelaskan dulu. Ya, toharoh betul. Toharoh artinya bersuci. Kemudian materi kita adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Pengertian toharoh juga itu. Nah, yang perlu anak-anak Bapak ketahui adalah pengertiannya pertama. Kemudian sebab-sebabnya. Sebab-sebab seseorang dikatakan punya hadas kecil itu. Kemudian sebab-sebab seseorang dikatakan berhadas besar. Kemudian cara mensucikan dari hadas kecil, cara mensucikan dari hadas besar. Nah, itu harus diketahui itu. Nah, baik, anak didik Bapak, Bapak akan tunjukkan, Bapak akan perlihatkan peta konsepnya. Artinya biar anak didik Bapak ini semuanya cepat memahami, materi kita. Perhatikan ke layar ya. Ini dia judul materi kita tadi. Ini tujuan tadi. Nah, nampak? Yaitu pertama hadas kecil, kemudian hadas besar. Dia sebab-sebab hadas kecil, dikatakan seorang berhadas kecil. Sebab-sebab seorang dikatakan punya hadas besar. Kemudian cara mensucikannya, dua-duanya. Kemudian terakhir adalah hikmah bersuci atau hikmah toharoh. Nah, baik anak didik Bapak yang Bapak banggakan, Bapak sudah menyampaikan materi pelajaran kita hari ini. Bapak sudah menyampaikan peta konsepnya biar cepat dipahami. Nah, oleh karena itu sekarang Bapak akan membagikan ini gambar kepada anak didik Bapak. Namun sebelumnya kita akan membagi kelompok dulu, ya. Nah, baik. Siap-siap semua membagi kelompok. Kita bagi kelompok 3 saja. 3 atau 4? 1, 2, 4 ya. 3 saja ya. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik.
Sekarang kita akan mulai membagi kelompok ke dalam 3 kelompok A, B, dan C. Ayo siap-siap. Semua lihat kursinya. Ini tarik, dirapatkan ke sini. Baik. Alhamdulillah kelompok sudah terbagi. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, alhamdulillah. Kemudian bahan sudah Bapak bagikan, tadi sudah Bapak jelaskan dan ini sudah Bapak bagikan. Kemudian itu ada gambar tata cara bersuci dari hadas kecil, berwudu. Ini sudah gambar sudah dibagi kelompok. Kepada kelompok masing-masing diamati masing-masing bahan yang sudah Bapak bagikan. Nah, udah? Diamati semua. Kerjasama, kelompok itu harus kerjasama. Nah, biar hasilnya nanti begitu ditampilkan masing-masing kelompok maksimal bagus. Nah, nanti kelompok yang terbaik akan diberikan hadiah. Baik, kalau amati masing-masing kelompok, lihat gambarnya. Nah, perhatikan. Gambarnya sudah Bapak bagikan. Nah, baik. Dari bahan dan gambar tata cara berwudu yang Bapak sudah bagikan kepada anak-anak Bapak, itu sudah diamati masing-masing kelompok. Maka berikutnya Bapak akan tampilkan di layar bagaimana cara berwudu yang benar menurut para ahli atau yang dicontohkan di gambar ini, di video ini. Nah, Bapak berharap semua untuk memperhatikan, melihat ke layar, biar nanti bisa membandingkan dengan gambar atau bahan yang sudah Bapak bagikan. Nah baik, anak didik Bapak, dari bahan yang sudah dibagikan, maka sekarang Bapak akan memperlihatkan kepada anak didik Bapak tayangan video bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu berwudu. Ini disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Coba perhatikan mulai dari awal cuci tangannya nanti sampai selesai. Tapi sekiranya airnya tidak cukup untuk mengerjakan yang sunnah ini, Anda bisa langsung masuk kepada yang pokok. Ada 4 yang pokoknya. Anda mesti hati-hati ya, jangan terjebak oleh setan. Nanti ada yang sunnahnya sempurna, tapi yang pokoknya tidak sempurna, maka pokoknya tidak sempurna. Tapi kalau yang pokoknya sempurna, walaupun sunnahnya tidak sempurna, pokoknya tetap sah. Bisa umur sempurna, ini sempurna, tapi basuh wajah sebagian tidak tersah, maka pokoknya batal. Tapi kalau Anda misalnya tidak tersah sebagian yang sudah ini, sebagian tidak tersah, dan Anda berwudu kumur-kumur misalnya, tidak istinsyaq, ya, tapi Anda wudunya sempurna pada yang pokok. Ya, nanti 4 kita jelaskan. Itu sempurna semuanya, maka wudunya dianggap sah. Walaupun sunnahnya tidak sempurna. Baik, alhamdulillah tayangan videonya tata cara berwudu dengan benar sudah kita lihat di layar tadi, sudah Bapak tampilkan dan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Maksud Bapak tujuannya adalah supaya anak didik Bapak itu mengetahui, ya, bukan hanya dalam gambar itu, tapi di tayangan video. Kemudian kalau berwudu ini kan ada beberapa pendapat juga. Ada yang kalau berwudu itu seperti yang biasa sudah dan digambar itu dan selama ini dipraktekkan. Nah, salah satu contohnya adalah ketika mengusap kepala dan telinga. Nah, ini kan sering orang ini. Begitu kita ke tempat lain, ketemu sholat atau masjid lain, ada pula berwudu lain caranya. Maksud Bapak, jangan nanti anak didik Bapak itu heran, oh salah itu, begitu. Jadi berwudu itu mengusap muka, membasuh muka, kemudian membasuh telinga dan kepala itu ada beberapa pendapat ulama mazhab yang mana pun digunakan sah-sah saja. Nah, kalau dia selama ini kan kalau kita itu berwudu, kalau mengusap kepala ambil air, nah ini kan 3 kali kan. Nah, kemudian telinga ambil air seperti ini. Tapi ada pendapat ulama yang lain itu sekali jalan kepala dan telinga, dan bukan 3 kali, sekali. Nah seperti ini, ambil air, tarik belakang, tarik lagi ke depan, masukkan ke telinga, selesai. Dan sekali, bukan 3 kali. Sah gak itu? Sah. Itu dicontohkan Nabi dan ulama-ulama dulu, yang mana pun digunakan sah. Yang gak sah itu adalah kalau berwudu itu gini, ambil air sedikit, itu tak sah, tak sah wudunya itu. Atau kakinya digini,
nggak sah itu. Nah itu paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Mungkin selama ini dilihat lain cara berwudu kawannya atau orang tua atau yang lain. Oh ini lain pula Pak. Gitu. Biar Bapak jelaskan. Nah baik, anak dari Bapak dari bahan yang sudah Bapak bagikan dan tayangan video, ada mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oh iya. Saya berwudu. Dengan kebiasaan saya, ada yang menyalahkan, bagaimana saya menjawabnya? Nah baik, pertanyaan yang bagus dari kawannya. Nah jadi ini pemahaman perlu Bapak sampaikan. Nah seperti di awal Bapak sampaikan tadi, kadang cara kita berwudu dengan orang berbeda. Oleh karena itu, masing-masing itu tentu ada ilmunya, ada dalilnya, ada dasarnya. Jadi kalau kawannya tadi bertanya, pas dia sedang berwudu, datang kawannya, oh salah cara berwudumu itu. Bagaimana cara menjawabnya Pak? Kalau gitu dibilang kawan saya katanya. Nah baik, cara menjawab kamu adalah sampaikan kepada dia bahwa cara berwudu itu masing-masing ulama berbeda pendapat. Ada caranya seperti ini, ada caranya seperti ini. Semua punya dalil, punya dasar semua, ya. Ada mazhab Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi. Masing-masing berbeda, tapi semuanya itu sah. Yang mana saja digunakan boleh-boleh saja. Nah, jangan gara-gara itu pula jadi bertengkar. Nah, jadi cara kamu adalah sampaikan ke dia, ya saya belajarnya seperti ini. Nah, tentu guru saya dulu, guru ngaji, ada dasarnya, gak mungkin yang salah diajari saya. Cara kamu lain, tentu cara mazhab yang lain disampaikan. Tapi jangan pula kamu, wah salah caramu itu, atau kamu ambil batu, kamu lempar pula. Nah, sampaikan cara arif bijaksana itu maksudnya adalah sampaikan cara saya ini sah, seperti inilah saya belajar, cara kamu itu juga sah. Nah, seperti itu. Makanya materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah perbedaan pendapat itu Bapak sampaikan. Biar di kemudian hari besok kamu tidak menyalahkan orang kalau lain tata cara yang kamu lihat. Nah baik, anak diri Bapak, materi kita hari ini mengenai semua bersih hidup dari nyaman, toharoh, bersuci dari hadas kecil dan besar. Bapak pikir sudah cukup, waktu juga sudah mau habis, dan materi sudah Bapak sampaikan. Bapak juga sudah mencontohkan bagaimana berwudu dengan benar melalui gambar, melalui video, dan Bapak demonstrasikan. Bapak juga sudah simulasikan bagaimana cara bersuci dari hadas besar, mandi. Nah, nggak perlu kita terjun ke sungai, kan gitu. Bagaimana membasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki, menyela-nyela, membasuh yang sela-sela. Nah itu dia. Yang penting apa yang Bapak sampaikan jelaskan. Nah itu, dan tadi ada yang bertanya. Nah, jadi besok-besok biar tak bingung kalau ada yang kok lain itu. Yang jelas semua sudah dapat ilmu dan kamu tadi sudah bertanya. Kesimpulannya adalah bersuci dalam Islam itu sangat penting. Mau sholat, mau beribadah itu harus dalam keadaan suci bersih. Kemudian Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 122, dalam ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dua yang Allah sukai. Yuhibbu kata Allah. Allah cintai. Pertama, orang yang bertobat. Tobat dari kesalahannya. Mohon ampun dan tak mengulangi. Yang kedua, mutatahhirin kata Allah, orang yang mensucikan dirinya, membersihkan jiwa dan raganya. Bersih zahir dan batin. Nah, itu dia inti dalam Islam. Nah, kemudian kalau dalam bahasa medis kedokteran, kalau sudah bersih, maka akan menjadi pribadi yang sehat. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Atau balikkan, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Nah, baik, alhamdulillah. Bapak pikir itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kemudian tugas yang sudah Bapak berikan, nanti kalau ada kesan dan pesan pelajaran kita, tuliskan bersamaan dengan tugas yang sudah Bapak bagikan untuk dikerjakan. Choice saja dikerjakan. Mengenai materi hari ini ada 15 choice itu dikerjakan di kumpul minggu depan, dan tulis di bawahnya kesan pesan pelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang kurang, biar nanti pertemuan yang akan datang Bapak akan berikan penguatan lagi
Nah, baik. Dari kelompok ini tadi semua yang sudah tampil A, B, C, alhamdulillah sudah bagus-bagus semua. Nah, kita tepuk tangan semua dulu. Nah, baik. Materi sudah selesai, maka materi kita pada minggu yang akan datang adalah mengenai judulnya indahnya kebersamaan dengan sholat berjemaah. Intinya adalah sholat berjemaah. Bapak harapkan nanti kamu baca buku paket yang sudah dibagikan bawa ke rumah mengenai materi itu, kemudian boleh lihat di atau di internet atau di Google mengenai sholat berjemaah. Itu pertemuan kita minggu yang akan datang. Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat agar kita kembali bertemu pada pertemuan yang akan datang. Namun sebelum itu kelompok yang paling bagus semua sudah baik, tapi ada satu kelompok yang paling bagus kali diskusinya itu Bapak amati, Bapak perhatikan dari bahan yang Bapak berikan ada satu kelompok kita ambil yang paling terbaik, semua sudah baik, tapi ada satu yang terbaik, yang tertib, yang mengamati semua, yang menyimpulkan, menyampaikan. Nah, Bapak lihat adalah kelompok B. Nah, satu orang mana tadi kelompok B? Bukan kelompok B tadi ya? A, B, C, C. Kelompok C. Nah, maju ke depan. Bapak akan berikan hadiah untuk dibagi ke kawan kelompoknya. Bagi 6, ya, satu orang, ya. Nah, bagikan ya ke kawan kelompoknya ya. Nah, jangan pula dua sama kamu. Nah, semua bagi rata, biar adil. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Kita sampaikan materi yang akan datang juga sudah Bapak sampaikan. Kamu tentu sudah tahu tugas-tugasnya di rumah untuk seminggu ke depan. Maka berakhirlah pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.